Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Katarina Puji-Lestari, nomor mahasiswa 1613331000061. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Latar belakang. Dari penelitian terdahulu, dilihat dari batas waktu 120 hari yang telah ditetapkan OJK, masih banyak perusahaan yang tidak mematuhi kewajibannya dan melanggar peraturan yang berlaku. Adanya keterlambatan penyampaian laporan keuangan akibat dari audit delay dapat mempengaruhi pengambilan keputusan para investor, kreditur, dan manajemen, serta dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan investor. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil ketidakkonsistenan. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya yaitu, apakah terdapat pengaruh tenor audit, opini audit, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP terhadap audit delay pada perusahaan, properti, dan real estate yang terdaftar di BI tahun 2017 sampai dengan 2019. Kerangka teori. Yang pertama, audit delay. Audit delay merupakan lamanya hari yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan audit. 2. Tenur audit. Tenur audit merupakan jangka waktu sebuah KAP melakukan perikatan terhadap kliennya dalam memberikan jasa audit laporan keuangan. 3. Opini audit. Opini audit merupakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit. 4. Ukuran perusahaan. Besar kecilnya perusahaan yang diukur dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan akhir periode yang diaudit. 5. Ukuran KAP. Besarnya perusahaan audit yang melaksanakan pengauditan laporan keuangan dilihat dari apakah KAP berafiliasi dengan Big Four atau tidak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut. Kemudian hipotesis. Hipotesis pertama, tenor audit berpengaruh negatif terhadap audit delay. Hipotesis kedua, opini audit unqualified opinion berpengaruh negatif terhadap audit delay. Hipotesis ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay. Hipotesis keempat, ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap audit delay. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilakukan sekitar bulan Juni 2021. Tempat penelitian di Bursa Efek Indonesia dengan cara mengunjungi www.idx.co.id yang telah mempublikasikan laporan keuangan tahunan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria perusahaan publik yang telah terdaftar di BEI dalam 3 tahun berturut-turut. Perusahaan publik yang terdaftar di BEI yang aktif menyampaikan laporan keuangan secara berturut-turut selama 3 tahun. Perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya. Dan yang terakhir, perusahaan publik yang terdaftar di BEI yang menyampaikan data secara lengkap berturut-turut selama periode pengamatan yang berisi data dan informasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini, serta laporan keuangan tersebut telah diaudit. Definisi operasional variabel. Audit delay. Audit delay dihitung dari tanggal tutup tahun buku, tanggal 31 Desember sampai tanggal pada laporan auditor. Tenor audit. Suatu perusahaan diaudit dengan auditor baru, maka diberi nilai 1. Dan apabila di tahun berikutnya masih dengan auditor yang sama, maka akan diberi nilai 2, 3, dan seterusnya. Opini audit. Perusahaan yang memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian diberi nilai 1, dan selain wajar tanpa pengecualian diberi nilai 0. Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dihitung dengan LN total aset. Teknik analisis data. Yang pertama, statistik deskriptif. Yang kedua, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedasitisitas. Yang ketiga,
uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji T, uji F, dan analisis koefisien determinasi. Uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Hasil uji menunjukkan bahwa grafik memberikan pola distribusi normal karena terlihat grafik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas dan layak untuk dipakai dalam penelitian ini. Uji multikolinearitas. Terlihat bahwa seluruh variabel independen tender audit, opini audit, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP memiliki angka variance inflation factor kurang dari 10, dengan angka tolerance yang menunjukkan nilai lebih dari 0,10. Maka, dapat disimpulkan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala F antar variabel independen dengan model regresi. Uji autokorelasi. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,924 dibandingkan dengan nilai tabel DW dengan menggunakan nilai signifikasi 5%, jumlah sampel 75, dan 4 variabel independen, maka akan menunjukkan nilai tabel DL sebesar 1,3331 dan nilai tabel DU sebesar 1,7390, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi di mana nilai Durbin-Watson berada di antara angka -2 sampai dengan 2. Uji heteroskedasitisitas. Hasil uji heteroskedasitisitas, grafik scatter plot terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas atau teratur. Secara titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedasitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk mempresentasikan audit delay yang dipengaruhi oleh variabel independen yaitu tender audit, opini audit, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP. Uji hipotesis. Nilai T hitung untuk variabel tender audit adalah 1,101 dengan nilai signifikasi sebesar 0,05 kurang dari 0,275, maka hipotesis pertama tidak terdukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tenor audit tidak berpengaruh terhadap audit delay. Nilai T hitung variabel opini audit adalah min 3,864 dengan nilai signifikasi sebesar 0,05 lebih dari 0,000, maka hipotesis kedua terdukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel opini audit berpengaruh negatif terhadap audit delay. Nilai T hitung untuk variabel ukuran perusahaan adalah 0,357 dengan nilai signifikasi sebesar 0,05 kurang dari 0,722, maka hipotesis ketiga tidak terdukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay. Ukuran T hitung untuk variabel ukuran KAP adalah 0,798 dengan nilai signifikasi sebesar 0,05 kurang dari 0,428, maka hipotesis keempat tidak terdukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap audit delay. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan hasil sebesar 4,603 dengan tingkat signifikasi yang diperoleh sebesar 0,002 berdasarkan tingkat signifikasi yang diperoleh 0,002 memiliki nilai lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tenor audit, opini audit, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP berpengaruh secara simultan terhadap audit delay. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan koefisien determinasi antara tenor audit, opini audit, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP sebesar 0,163. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tenor audit, opini audit, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP terhadap audit delay yang dapat diterangkan oleh model persamaan ini adalah 0,163 atau sebesar 16,3%. Dan sisanya 83,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kesimpulan,
1. Tenor audit tidak berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2017 sampai 2019. 2. Opini audit berpengaruh negatif terhadap audit delay pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2017 sampai 2019. 3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan properti dan real estate tahun 2017 sampai 2019. 4. Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2017 sampai 2019. Sekian presentasi hasil penelitian dari saya. Terima kasih.